Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai teori perdagangan internasional menurut Hecker-Ohlin. Nah, sebelum masuk pada teori Hecker-Ohlin, kita perlu mengetahui bahwa dalam hubungan internasional, aspek perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting karena terdapat banyak relasi atau hubungan internasional yang dijalin atas dasar kepentingan ekonomi atau perdagangan. Perdagangan internasional sendiri merupakan bentuk transaksi dagang yang terjadi antara subjek-subjek ekonomi negara satu dengan negara lainnya, baik berupa transaksi barang ataupun jasa. Dalam perkembangannya terdapat 3 teori perdagangan internasional yang utama dan banyak diulas. Salah satunya adalah teori Hecker-Ohlin. Nah, teori ini dicetuskan oleh Eli Hecker dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan karena negara tersebut memiliki keunggulan kooperatif, yakni faktor endowment dan faktor intensity. Kemudian dijelaskan bahwa pola perdagangan negara-negara cenderung mengekspor barang-barang dengan faktor produksi yang relatif melimpah secara intensif. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan produktivitas yang terjadi akibat perbedaan proporsi baik tenaga kerja, modal, dan tanah yang dimiliki oleh suatu negara. Teori ini juga berasumsi bahwa negara dengan faktor produksi yang relatif tinggi dan murah dalam biaya produksi akan melakukan spesialisasi produk untuk target ekspor. Sebaliknya, bagi negara dengan faktor yang relatif langka dan mahal dalam biaya produksi, ia akan melakukan impor. Nah, dalam teori ini juga menggunakan 2 kurva, yakni iso-cost dan iso-quan. Iso-cost merupakan berbagi kombinasi dari 2 faktor produksi yang dapat dibeli dengan sejumlah uang tertentu. Misalnya, negara A memiliki tenaga kerja yang banyak dan relatif sedikit kapital, maka untuk sejumlah pengeluaran uang tertentu akan memperoleh tenaga kerja lebih banyak dari kapital. Contohnya, X adalah uang senilai 10 juta rupiah dapat untuk membeli 20 unit tenaga kerja atau 5 unit mesin. Jadi, 20 unit tenaga kerja sama dengan 5 unit mesin, atau 4 tenaga kerja sama dengan 1 unit mesin. Nah, kurva iso-cost itu dapat dilihat pada video yang saya paparkan. Kemudian contoh yang kedua adalah misalnya negara B lebih banyak memiliki kapital atau mesin dan relatif sedikit tenaga kerja. Maka di negara B pengeluarannya sebesar 10 juta rupiah akan memperoleh tenaga kerja sebanyak 10 unit atau 20 unit mesin. Harga 1 unit tenaga kerja sama dengan 2 unit mesin. Kurvanya dapat dilihat pada gambar yang ada di video. Berdasarkan kedua contoh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa harga di negara A akan lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan banyak tenaga kerja dan sedikit kapital hingga disebut labor intensif. Sedangkan di negara B lebih murah apabila memproduksi barang yang relatif menggunakan kapital dan sedikit tenaga kerja sehingga disebut kapital intensif. Nah, ini adalah kurva iso-quan. Kurva iso-quan merupakan kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Titik optimal yaitu titik mempersinggungkan antara kurva iso-cost dan iso-quan. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal, atau dengan biaya minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu. Nah, untuk mendalami teori Hecker-Ohlin, maka teman-teman bisa menggunakan referensi yang ada di video ini. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.